Top Gun: Maverick merupakan sequel dari film Top Gun, film pertamanya. Dan tadinya gue sempet nggak pengen nonton film ini ya. Cuma karena kemarin gue nonton Top Gun yang pertama, dan dari sisi kritik ini film yang sangat oke, jadi ya why not gitu. Dan ternyata setelah gue tonton, ini nggak mengecewakan sih. Ceritanya sendiri melanjutkan dari film yang pertama, di mana Mitchell balik ke Top Gun dan dia mendapat tugas untuk melatih para pilot-pilot terbaik ini untuk menghancurkan sesuatu di suatu tempat. Dan tentu hal ini nggak gampang untuk dilakukan ya. Tom Cruise balik sebagai Mitchell, basically ngelanjutin apa yang terjadi sih. Kalau di film sebelumnya dia sempat bilang dia pengen jadi instruktur untuk Top Gun, dan dijelasin juga di sini dia sempat jadi walaupun cuma sebentar ya. Dari sisi cerita juga menurut gue lebih lebih punya kejelasan sih dari film yang pertama, yang menurut gue di film sebelumnya itu lebih lebih ke apa ya, dari sisi cerita nggak sekuat di film ini. Di sini ada Rooster juga, anak dari Goose, ada backstory-nya juga dan penjelasan antara gap waktu ini ya, dari yang dulu dan sampai ke sekarang. Dan stake-nya juga cukup jelas sih di film ini. Tantangannya juga jelas, kita tahu dari awal akan tujuannya untuk apa para pilot-pilot ini dilatih ya. Dan ketika gue duduk di bangku bioskop ya, begitu filmnya dimulai dan langsung dapat banget sih vibe-nya. Ada theme song khas Top Gun yang dari film pertama dan lagu 80s yang upbeat gitu, dan vibe-nya itu langsung bener-bener dapet banget sih. Mirip dengan yang pertama gitu. Bahkan dari sisi motornya juga masih ada. Ada pembicaraan mengenai drone juga di mana cukup masuk akal ya. Kedepannya juga bakal, gue rasa sih kedepannya akan seperti ini sih, manusia digantikan dengan drone karena ya emang lebih lebih safe aja gitu, nggak melibatkan nyawa di situ. Ada Val Kilmer di sini, dia balik sebagai Ice dan memang punya kondisi medis juga sih, kanker tenggorokan ya. Sama seperti di kehidupan nyatanya juga, bahkan dia ada film dokumenternya sendiri sih tentang Val Kilmer. Dia di sini tampil cuma sebentar sih, lebih kayak ke cameo ya. Dari sisi efek, film ini udah nggak perlu diraguin sih. Gue nggak tahu, mungkin hampir semuanya praktikal ya. Pokoknya kalau udah ada Tom Cruise ditambah action, standarnya udah tinggi banget sih. Dan di sini dia sebagai produser juga ya kalau nggak salah. Dari sisi sound juga udah top. Kalau lu punya home theater dengan Atmos sih, atau minimal 7.1 ya, itu udah oke banget sih. Gue bisa banget ngebayangin nonton film ini dari 4K Blu-ray gitu. So, Top Gun Maverick ini film yang sangat simple, sangat nostalgic. Bagus, salah satu film yang gue suka di tahun ini. So far sih mungkin masih ada di top 5 ya, bareng dengan Batman-nya Matt Reeves. Cuma yang gue nggak dapet sih di bagian awal film sih, yang setelah gue tonton gue rasa agak kurang relevan ya, dimana dia ngetes pesawat dengan secara keseluruhan film ini sih. Tapi dari sisi pace panjang film itu cukup terjaga gitu, tense-nya dapet banget ya, dari awal gitu sampai ke menuju akhir gitu, karena dari sisi build up dan setupnya udah bagus banget. Dan sayang quotes-nya nggak keluar. Ya itu aja sih. So far gue nggak nyangka akan sebagus ini sih, karena kadang gue males juga untuk ngelihat dari sisi kritik ya. Ini balik lagi karena ke hal-hal yang subjektif gitu. Gue suka belum tentu orang lain suka, dan vice versa. So, itu aja opini gue mengenai film Top Gun Maverick.
Kalau bisa nonton di IMAX, gue sangat menyarankan untuk nonton di IMAX ya, karena dari sisi sound sih, ini film yang bagus banget, udah nggak perlu diraguin dari sisi sounds-nya. So itu aja, thank you for watching, it's me Patrick signing off.